Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mari kita simak tausiah dari Al-Mukarram Kyai Haji Mukhlasan Rosyid, pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru di Mojokerto. Apa yang beliau utarakan, apa yang beliau sampaikan, mari kita simak betul-betul. Yang terutama adalah mengenai zikir sirul asror. Agar tidak gagal paham, mari kita simak sampai akhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai, asatid wa asatidah, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo, Desa Bengkak, Dusun Sumur, RT 03 RT 06, wabil khusus Sohibul Qaryah Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, wabil khusus Sohibul Bait, jamaah baik pengurus di daerah PWI wilayah utara ataupun selatan, dan juga jamaah pengurus dari Situbondo, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ingersani Allah subhanahu wa ta'ala, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan anugerah berbentuk dikumpulkan di majelis taklim niki dalam rangka ngaji bareng
yang khusus babakan darul akhirah, babakan dinut tauhid, babakan ilmu yang khusus untuk membekali hati untuk menghadap dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini kami akan memberikan satu maksud di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Jikalau hati jenengan setiap detik iku sambung, pengen sambung pada Allah, gak akan putus, maka pegang teguhlah wasilah pada Allah. Wasilah di sini ada yang mengartikan jalan, ada yang mengartikan tali. Ya sak kersa jenengan, apa sak kersa nih? Seenak Anda. Wasilah dalam pandangan syariat, kacamata syariat, si A, si B, si C sampai Z. Guru kita, gurune guru kita, gurune sampai Kanjeng Nabi. Semua ini kan makhluk, okay? Makhluk. Iki kacamata syariah. Tapi kalau kita bicara wasilah dari kacamata hakikat adalah hablum minallah, tali ruhaniyah jenengan langsung datang Allah. Hal ini Allah sampaikan terhadap kita sebagai hambanya, wajib untuk mendapatkan wasilah atau tali langsung pada Allah. Sebab Allah itu wujudnya tidak jauh. Saya ulang, wajib bagi setiap hamba itu mendapatkan wasilah. Maksud wasilah itu hubungan langsung yang kami sebut sebagai hablum minallah, tali langsung pada Allah, tidak terhadap manusia yang lain, langsung. Sebab Allah itu tidak jauh. Allah itu sesungguhnya sangatlah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana? Jawablah, fa inni qaribun. Maka sesungguhnya aku itu dekat. Mana? Aku itu mana? Ini bagi orang yang belum diizini Allah
memegang wasilah sampai munyer nggak akan pernah menyadari. Monggo tentang wasilah kita buka Al-Maidah 35. Yang HP-nya ada paketannya bisa dibuka di Google. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Yang dipanggil Allah itu. Mengapa harus dipanggil? Mengapa harus dipanggil? Arti ya itu memakai ya nida, ya khusus buat memanggil orang yang Allah kehendaki. Mengapa Allah memanggil? Karena kita manusia seringkali nggak mau, sukanya itu mendengarkan panggilan nafsu, gak suka dipanggil Allah. Siapa mereka? Ya kita ini yang hati masih belum bisa menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhlak ilahiyah, di ilmu tauhid, dipanggil. Orang dipanggil orang itu sebabnya belum datang. Kok sudah datang gak perlu dipanggil. Oleh karena kita sering gak datang kepada Allah, bahkan tiap saat kita nggak mau datang bertemu Allah, maka bentuk kasih sayang Allah manggil kita. Islam sudah, iman sudah, tapi iman kita masih belontang-belontang. Tahu belontang-belontang ya? Secara dhahiriyah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Secara hukum syar'i kita itu sudah iman, tapi secara fisik. Buktinya mana? Kalau kita itu sudah beriman, patuh di dalam hukum syar'i, tinggalkan larangan, jalankan perintah. Itu kita secara fisik. Tetapi ruhaniyah kita masih belum. Makanya disebut nurul iman. Sebagian besar di antara manusia itu berkata amantu billahi wa bil yaumil akhir. Saya beriman kalau Allah itu Tuhanku yang menciptakan alam dunia. Udah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir besok. Tapi bagaimana kelanjutan ayat itu dalam surah Al-Baqarah? Wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka belum beriman. Maksudnya yang mana? Ruhaniyah kita. Dipanggil Allah di dalam sholat, nggak mau ketemu Allah, malah ketemu bokong semok. Bokong semok niku maksud kula syahwatud dunya lho Pak. Kadang kita teringat anak, istri, pekerjaan, apapun.
Padahal kita sering dipanggil-panggil Allah. Gusti Allah manggil lewat makan, lewat minum, lewat kerja. Hati kita enggak mau menemui wujudnya Allah yang memanggil. Padahal Allah Al-Haq itu yang melayani kita sehingga bisa datang ke sini. Allah Al-Haq hidup itu yang melayani kita sehingga napas ini bisa keluar dan masuk. Mata bisa mendengar, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, apapun. Tapi kita lebih suka mendengarkan panggilan nafsu dalam diri kita. Bentuknya apa? Dalam hati kita telah mengakui kalau kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan itu bentuk wujudnya nafsu yang kita dengar. Akhirnya kita Bapak Ibu selalu ngaku. Awal dasar kita seperti itu karena menolak ajaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita menolak ajaran dinut tauhid. Awalnya dari itu. Makanya Allah manggil, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, podo takwa kamu sekalian Allah terhadap Allah. Artinya apa? Kita dipanggil Allah dan kita akan mendengarkan itu panggilan Allah dan bertemu Allah manakala jenengan bertakwa. Isi di dalam takwa ada 3, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhid. Ini untuk membuka hati sampean supaya paham bagaimana itu seruan nafsu apa seruan Allah. Amal adalah khalwat wa amilus sholihah, sebagai syarat untuk bisa bertemu Allah di situ. Hati selalu berzikir. 3, istiqomah terus menerus, itulah takwa. Artinya wahai orang yang beriman, ketika kau khalwat suluk wabtahu gawa sira, raihlah ilaihi, untuk menghadap dan bertemu Allah. Meraih apa? Alwasilata, ing tali jalan. Artinya orang-orang yang hatinya sudah mengenal dinut tauhid dan selalu piyambake iku mang khalwat, wajib membawa wasilah atau tali hubungan langsung hatimu pada Allah. Kalau tidak, nggak akan pernah bisa ketemu. Al-wasilata ai wa huwa adzikru bisiril asrar. Yang disebut tali hubungan langsung hatimu pada Allah, ruh pada Allah adalah zikir. Ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 tentang wasilah, tentang sejatine zikir. Itu Allah jelaskan di dalam surah Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu pada Allah, dzikron kelawan ingat dengan sebenar-benarnya ingat, katsiron turkang akeh. Artinya mana yang disebut sebenar-benarnya ingat atau dzikir?
Apakah lesan berucap la ilaha illallah? Bukan. Ini mah dzikir di dalam syariah disebut dzikir jahar. Apakah la ilaha illallah? Kita berkata dia, padahal dia itu jauh. Bahasa huwa itu dia. Kalau kita bicara dia berarti menunjukkan mukhatabnya ada masih jauh. Yang di dalam thariqah kita sering sebut dzikir sirri, yang diucapkan di dalam hati. Apakah itu? Bukan. Mana yang disebut dzikron di sini? Ternyata Bapak Ibu, jawabannya ada di surah Al-Anbiya ayat 87 berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tadi Allah, lalu dua huwa, ini anta. Bicara anta berarti dekat sudah. Allah sudah tidak terasa jauh. Anta, engkau, kamu. Dalam hati jenengan akan selalu muncul bahwasanya Allah dekat, disebabkan subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hati ini sudah sadar merasa kalau kita selama ini zalim pada Allah. Zalim. Bentuknya mana? Ya bunayya, surat Luqman ayat 13. Anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab inna syirka, saat temani menyekutukan Allah kamu itu terhadap Allah, iku la dzulmun adzim, perbuatan yang amat besar kesalahannya. Zalim. Bapak Ibu, ketika dalam hati kita terasa Allah itu jauh, pasti hati ini selalu putus pada Allah. Ketika hati ini, tali ini gak ada alias putus pada Allah, maka itu tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Wujudnya mana nafsu? Pengakuan hati kita kalau kita yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, itulah yang dimaksud Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Itu musuhmu yang nyata, nafsu itu. Jadi wujudnya nafsu yang nyata adalah dalam hati kita ada satu iman kalau kita yang melakukan makhluk, kalau si A, si B, si C makhluk yang melakukan, maka itulah nafsu. Kita akan tidak terasa Pak Bu, kalau kita dolim pada Allah, ujung-ujungnya akhirnya segala aktivitas ibadah apapun yang terjadi pada diri kita, pasti hati ini lalai pada Allah. Lalai yang dimaksud, gak sadar
Kalau semua yang melakukan bukan kita, akan tetapi Allah wujudnya batin, urip, hidup dalam diri kita. Inilah yang kumaksud lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Selama kita tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi di jalur tauhid, sampai matilah kita menyekutukan Allah. Naudzubillah min dzalik. Pohon kita kembali kepada wasilah. Berhubung malam hari ini kita bahas tentang wasilah, berarti kami harus membuka rahasia di belakang dan di dalam, di luar, di kiri kanan tentang tauhid la ilaha illa anta. Secara maknawi lugot, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Engkau ya Allah. Berarti Engkau sudah dekat. Dan di dalam tauhid inilah Bapak Ibu yang muncul melahirkan satu dzikir, wa huwa adzikru bisiril asrar, dzikir yang sudah tidak ucap baik secara lesan jasmani maupun lesan rohani hati, sudah tidak ngucap nama. Bila suarin wa kalamin wa ismin au lafdin, tidak. Sehingga di dalam dzikir sirul asrar itu ada 3 pintu. Allah memproses, ada 3 pintu. Pintu pertama su'aul basyirah, artinya dalam hati sampean harus ada satu keimanan yang benar yang disebut ihsan, bahwasanya apa yang muncul dan timbul segala baik di dalam di luar makhluk sejatine iku urip, sejatine iku subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan seluruh hambanya, makhluk. Jadi jangan dikira makhluk air hujan turun itu turun sendiri. Di situ ada wujudnya Allah. Mohon maaf, mulai dari langit sampai bumi iki dituntun Allah terus. Kalau bahasa syariat malaikat. Jadi memang kelasnya dewi-dewi Pak. Dan di dalam diri malaikat, apabila nggak ada Allah, sakitah malaikat itu? Bisakah malaikat itu bertindak sendiri? Sakit. Sama. Yang katanya malaikat memberikan petunjuk, yang nafsu iblis katanya menyesatkan. Lah itu kalau tidak ada Allah, apa bisa nafsu dan malaikat itu bergerak sendiri? Enggak bisa. Enggak jauh-jauh kita bicara malaikat nafsu Pak. Makhluk mukhadharah jenengan kali kula niki lho, yang bisa dilihat mata dohir. Bisakah kita kesini sendiri tanpa Allah? Enggak bisa. Yang sudah masuk di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta mesti ngakoni bahwasanya kita makhluk sifatnya la haula wala quwata.
nggak akan pernah bisa menolak dari perbuatan-perbuatan buruk, menghindar, nggak bisa. Dan nggak bisa kita makhluk menjalankan perbuatan baik, nggak bisa. Semua itu datang illa billah. Jadi di titik su'aul basirah ini, hati jenengan ada satu sinyal rasa iman kalau semua apapun yang terjadi di bumi dan di langit, sang penggerak adalah Allah. Lah, siapa yang hatinya sudah masuk di situ, berarti tanda Allah telah kasih wasilah. Wasilah ini gak nyambung terhadap guru makhluk, gak nyambung. Sambungnya hanya guru sejati jenengan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung. Setelah di pos pertama, wasilah ini jenengan lewati terus, otomatis jenengan akan dihadapkan Allah satu pintu yang disebut Ainul Basirah. Apa itu? Melihat, ketemu Allah. Artinya Anda telah meninggalkan alam dunia, ruhaniyah sampai niki masuk ke alam akhirat. Yang bahasa Rasul Isra Mi'raj Sidratul Muntaha Mustawa. Bahasa kita alam kelanggengan. Bahasa kitabnya alam musyahadah. Dan di situ hanya ada Allah. Berarti kita harus lebur, kita harus tiada. Ini kan ajaran wa inna ilaihi rajiun. Ini kan ajaran sangkan paraning dumati. Begini Pak, siapapun tak tanya, percaya dan tidak percaya, terima atau tidak terima, bahwasanya kita asalnya tidak ada. Terima gak terima, pasti seperti itu. Asal muasal kita makhluk tidak ada. Yang ada cuman Allah. Yang kata Rasul, sinten Allah iku? Siapa Allah iku miturut umat Islam? Dijawab Allah, itulah ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang maha tunggal. Kalau sudah masuk di dalam masalah kalimat tunggal, berarti ini tidak hanya umat Islam saja. Paham ya? Sebelum Anda masuk di alam Ainul Basirah, bertemu Allah, otomatis wujud makhluk di dalam diri Anda itu sudah fana. Bahkan ini beliau Syekh Ibnu Athaillah sampaikan dalam satu makalah di dalam kitab Hikam. Idfin mendemo siroh, kuburlah wujudaka ing eksistensi Anda, wujud siro makhluk di mana? Fi ardil humuli, di dalam bumi hulumul. Apa bumi humul? Bumi sepi, bumi kefanaan. Caranya harus ada wasilah Pak, tali ruh pada Allah.
Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Walaupun nantinya tali itu akan fana. Berhubung kita bicara proses, tali itu masih dibutuhkan. Jenengan upama menek atau manjat pian, tahu pian ya? Kan pakai ondo. Tangga inilah wasilah. Kalau sudah sampai di atas, tangganya nggak butuh, Anda sudah. Kalau sudah di atas loh Pak ya. Kalau Anda sudah di Ainul Basyirah, wasilah nanti nggak butuh. Dan wasilah itu harus sambung antara ruh dengan Allah. Nggak boleh putus. Jenengan kesini lewat jalan mana? Jalan itu nggak boleh keputus. Jikalau Anda ingin sampai di sini, harus sambung. Tapi kalau sudah sampai di sini, jalan sampean tinggalkan sementara. Nggak berguna sudah. Kalau sudah di sini. Karena di sini adalah nyatanya tujuan Anda, nyatanya hakikat adalah disebut ma'rifat, sudah sampai di sini. Sama. Ketika Anda dihadapkan Allah, ibadah murni dan tidak murni, hati jenengan bawa wasilah, fungsinya dalam hati sampean merasakan kehadiran Allah, wujudnya hidup yang berperan. Akhirnya Anda dimasukkan Allah di dalam pintu Ainul Basyirah, bertemu. Kalau sudah bertemu, hakul basyirah ketika menyatakan ingsun iku Allah. Ingsun makhluk nafsu sudah enggak ada. Dzikir sirul asrar sudah tiada. Tinggal apa? La ilaha illa ana. Itulah fana'ul dzikri. Wis. Sudah, ini wasilah wajib jenengan bawa sebelum tahun 2025. Sebab dengan wasilah inilah yang menghantarkan ruhaniyah Anda bisa sampai makrifat pada Allah. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata. Wajib dapatkan ini. Wajahidu fi sabilihi. Ketika wasilah itu Anda bawa, maka segala aktivitas yang terjadi pada diri Anda, wajahidu fi sabilihi, Anda berjalan di atas jalan Allah, bukan jalan nafsu. Apapun itu perbuatan, apakah ibadah mahdhaf, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah, apapun, tahlilan, yasinan, apapun, hati Anda tetap istiqomah berjalan di atas jalan Allah. Selain ibadah murni, makan, minum, kerja, bahkan kumpul sama bini, ya, bersosialisasi sama teman, hati sampai berhubung wasilah itu masih tetap melekat di dalam hati jenengan, wajahidu fisabilihi, Anda tetap di dalam jalan Allah. Itulah Pak bahasa syariat disebut karena Allah. La'allakum tuflihun. Hal itu jenengan jalankan semata-mata masuk di dalam golongan orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Bukan orang muflis,
bukan orang yang merugi, tapi orang yang beruntung di dunia ini, orang yang sudah bertemu Allah. Makanya ketika saya berbaiat itu, yang kubaiatkan adalah wasilah ini, la ilaha illa anta. Bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Secara syar'i memang begitu diucapkan. Tapi secara hakiki ruhaniyah Anda adalah anta. Bon. Apakah ini juga dilakukan Rasulullah? Ini banyak yang bertanya. Kalau iya, mana dasarnya? Oke. Dibuka di dalam surah Al-Ahzab 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Al-Qur'an, sungguh dalam diri seorang rasul itu ada teladan yang baik. Lakot, jadi ayatnya itu lakot awalnya itu. Gak main-main. Lam iki faedahnya itu menguatkan faedah. Taukid menguatkan. Apalagi ditambahi kot. Sumpah demi Allah sesungguhnya. Loh ngeten niki. Jadi nggak ada geroi blas, nggak ada bohongnya blas. Di dalam diri seorang rasul itu ada teladan yang baik. Teladan itu berarti contoh, Pak. Uswah itu bukan mawaid. Nek mawaid ya ilmu ini disampaikan mau idoh. Nek uswah langsung contoh. Apa contohnya yang ada pada diri Rasul? Liman kana yarjullaha, terhadap seseorang yang dalam hatinya ada rasa keinginan untuk bertemu Allah. Kebanyakan orang kan sukanya ketemu kesenangan dunia toh ya. Jujur mawon kita memang dulu seperti itu. Sing tuh yang belum nikah, hati pingin nikah dengan wanita cantik. Yang wanita pingin dapat laki-laki gagah, gede, ganteng, kaya. Lidiniha, linasabiha, lijamaliha. Weh, sudah punya bini, mohon maaf, dan punya anak, mesti kita mikir sandang pangan papan. Aku yakin seperti itu kita dulu. Bagaimana kebutuhan duniawiyah kita itu lebih-lebih mewah. Semua kita, Pak, hati kita seperti itu. Bahkan nggih, kadang-kadang dasarnya kita itu dikucilkan di rumah tangga karena nggak punya. Pekerjaan juga nggak punya. Sampai tega kita mencari pesugihan. Tahu pesugihan nggih? Itulah potret hati kita. Sebelum mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Pertama, nafsu ini akan membuat bagaimana hati ruhaniyah kita mencintai kesenangan, kemewahan kehidupan dunia. Kalau sudah hati jatuh di situ, Pak, alal akhirah,
mesti kita melalaikan Allah. Wis otomatis. Melalaikan masa depan ruhaniyah kita langsung pada Allah. Padahal itu pernah terjadi jenengan kali kula dulu di dalam surat Al-Anfal ayat 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jenengan itu sudah pernah awalnya dulu roh itu berkomunikasi langsung pada Allah. Lalailah kita. Akhirnya sewibuk hati ini mikir urusan kehidupan duniawiyah, tidak hanya pada diri kita suami dan istri, tapi mesti mikir anak-anak besok lah, kata enggak? Bagaimana saya mati nanti, peninggalan ini bisa dirasakan oleh anak-anakku. Padahal sadar nek gak digawa. Istri ditinggal, anak ditinggal, harta yang kita kumpulkan sampai sundul langit, jabatan kita sampai raih, sampai presiden, toh akhirnya ditinggal. Bapak Ibu, memang nafsu itu membikin seperti itu. Biar kita dolim pada Allah. Ingat, inna nafsa la'amratu bisu. Visi dan misi nafsu membikin jenengan berbuat jahat pada Allah, dolim dengan bentuk menyekutukan pada selain Allah. Buktinya hatiku beriman kalau aku yang bisa ngaji, kalau aku yang membaiat, kalau aku yang memberikan petunjuk. Ini nafsu. Berarti saya telah menyekutukan Allah yang sebenarnya dengan diriku sendiri. Lembut Pak nggih? Lawambut. Nek pancen ngono wis gak usah ngaji. Wegah kadang-kadang kula nggih. Delok nafsu iku nggo wapleki ya Allah. Tapi tetap Allah memberikan petunjuk pada kita, hanya aku satu-satunya yang menyelamatkan dirimu. Oleh sebab itu, wa aslimu, pasrahlah padaku, gitu Allah. Itulah baru selamat kita. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau hati seorang hamba ini sudah betul-betul faham la ilaha illa anta, berarti tetanda Allah telah mengizini jenengan mewarisi jenengan wasilah tersebut. Saran saya dalam kesempatan malam hari ini terhadap saudara-saudara saya yang sudah tidak kuanggap sebagai saudara, bahkan melebihi dari saudara kandung saya, bahkan sudah saya anggap sebagai anak saya. Ingat, kalau itu sudah Allah kasihkan, pegang terus tali itu. Fasabbihuhu bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Aku yakin jikalau betul-betul wasilah itu selalu jenengan bawa dalam aktivitas apapun, hatimu tidak akan mudah lupa atau melalaikan Allah. Artinya tidak mudah melupakan, melalaikan Allah. Dalam hati Anda selalu bergelora innani Allah dalam segala hal apapun. Udah. Kalau posisi Anda sudah di situ, maka
terus mengalirlah. Nanti nyata wujud Allah dohir akan digelar di dalam hati Anda. Sehingga tatkala jasmani Anda itu ada di alam muhadharah atau alam mukasyafah, sesungguhnya ruh Anda sudah di alam akhirat. Itulah maksud Kanjeng Nabi, dalam hati seseorang ada keinginan untuk bertemu Allah. Di mana? Wal yaumal akhirah, di alam akhirat. Hal itu wadakarollaha katsiran, kuncinya ada di dzikir. Dzikir yang dimaksud di sini adalah wasilah tali hubungan ruh langsung pada Allah. Jadi tolong jenengan jangan berguru saya makhluk. Jangan. Guru Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang ada di dalam dan di luar diri panjenengan. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, syarat untuk bisa bertemu aku, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam hatimu jangan ada selain aku. Walaupunlah tadi prosesnya guru akhirat manusia yang membawa dinu tauhid, tapi toh akhirnya ketika bertemu yang sebenarnya, guru yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua makhluk itu fana. Sehingga pujian jenengan, penyembahan jenengan hanya pada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Pun ini Pak, sebab 2025 aku mohon izin datang khususnya yang ada di wilayah Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo. 2025 saya tidak eksis keluar. Dalam waktu yang belum bisa kami tentukan. Tapi tetap saya ngajinya di pondok. Tetap live streaming. Cuman kula dereng saged silaturahim. Karena saya harus menghadap untuk menulis kitab. Kitab awal dan kitab sani yang tidak tertulis niki mengke tertulis sehingga menjadi kitabul mubin, bisa untuk dipelajari oleh anak putu kita. Jikalau nanti kita masuk masa di mana kita nggak bisa belajar lewat YouTube, nanti punya pedoman kitab itu. Dua kitab ini ada yang tidak boleh memegang. Yang satu boleh siapapun umat boleh. Yang satu hanya mereka yang sudah memegang wasilah yang diperbolehkan memegang kitab ini. Sebab wasilah ini manakala kita jadikan sebagai tali untuk bertemu Allah di setiap aktivitas, itulah cara Allah membersihkan kotoran-kotoran hati yang sering Gus Dur nyebut sebagai Al-Quranul Qadim. Wahyu kang minulya tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Nah sekarang bagi jenengan tadi tiada tulisan tapi bisa dibaca, apalagi ada tulisannya. Tapi ini nanti
akan menjadikan gegere umat sak donya. Wis ora apa-apa. Kalau toh itu Allah memberikan, mengapa tidak diterima? Oleh sebab itu, sungguh saya mohon izin untuk tidak bisa bertemu dulu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan bertemu kembali kalau dikasih panjang umur oleh Allah. Gitu. Tetap ngajinya tetap jalan, saya keluar. Ini yang 2025 ini yang sudah kadung saya terima undangan-undangan, baru saya selesaikan dulu. Yang rutinan untuk sementara waktu break dulu. Ada yang tanya berapa bulan, berapa tahun, entah, saya nggak tahu. Pokoknya selesai, nanti tak umumkan di status. Bila mana yang menginginkan kitab itu, kalau jauh, kitab yang satu bisa saya kirimkan lewat JNE, tapi kitab yang nomor 2 nggak bisa, mungkin loh ya. Ini masih digodok oleh pengurus. Bagaimana caranya nanti kitab itu bisa diterima dengan cara bagaimana. Sebab kalau ini jatuh pada orang yang nggak tanggung jawab, nanti akan menjadi fitnah nanti. Sudah dikutip sebetulnya itu dalam syair. Jenengan nek ngaji ojo ilmu syariat tok, syariat bloko. Tembe burine bakal sangsara. Tapi gak dijelaskan ngaji yang apa terusé. Enggak diteruskan syaire lho ya. Nanti diteruskan di situ. Diteruskan. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi bulan ini mungkin bulan perpisahan kita. Sayonara. Tapi artinya sayonara kan berpisah sementara sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Lah, ketemu nanti. Sampean ingat ketika saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat 40 hari 40 malam. Ini nguji kaumnya. Apakah masih eksis menyembah pada Tuhan? Ternyata tidak. Lihat aja nanti ketika tidak bertemu kami. Wa idh qala Musa liqaumihi, Al-Baqarah 54. Ketika ditinggal Musa ke Gunung Turi Sina untuk uzlah menerima wahyu dari Allah langsung berupa kitab Taurat, ternyata kaumnya itu berbuat dolim. Sampai ketika Nabi Musa kembali disuruh Allah dawuh. Musa ngomong, berkatalah kau pada kaummu, ya kaumi, hei kaum saya, innakum dolamtum anfusakum. Berupa apa? Dawuhnya itu. Sesungguhnya kamu sekalian semuanya itu telah berdolim pada dirimu. Itu sama halnya dolim pada Allah. Berupa apa? Bittikhadikumul ijla. Membikin anak sapi sebagai sesembah. Ini sebetulnya kinayah, Pak. Coba nanti kalau saya hadir lagi, apakah dalam hati jenengan masih beriman hanya pada Allah kang sebenar-benarnya Allah, atau beriman pada selain Allah, dirimu sendiri atau makhluk lain? Lihat aja nanti.
Jadi sebetulnya nggak jauh berbeda. Tapi Allah kasih solusi. Jadi anak sapi itu makhluk. Berarti hati kita itu ada wujudnya itu berarti wasilah jenengan buang. Wasilah yang sudah Allah berikan pada hati kita, kita abaikan. Lihat aja nanti. Terus oleh sebab itu hai kaumku, bertobatlah pada Tuhanmu. Fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah. Terus bagaimana caranya tobat? Langsung Pak Nabi Musa ngekei cospleng, yaitu faktulu anfusakum, matenono sira kabeh anfusakum ing nafsu dalam dirimu. Berarti keakuan makhluk yang bisa ini bisa itu dalam diri kita harus kita hilangkan. Nah, sekarang sudah diajarkan kita oleh Allah cara untuk membunuh keakuan kita, memendem jero ning bumi khomul atau bumi kefanaan dengan cara berzikir sirul asrar tadi. Itu hal yang lebih baik yang kau lakukan. Jadi itu nanti kami lihat kalau saya datang lagi di Banyuwangi, apakah masih tetap seperti itu? Mestinya Pak Bu, mestinya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Musa itu tambah bersyukur. Tadi itu ngaji rungon, kitabnya itu Al-Quranul Qadim. Lah sekarang ditinggal Nabi Musa untuk uzlah mendapatkan wahyu Taurat itu, berarti tertulis. Mesti ini tambah iman, ini tambah kuat. Pertanyaannya, samakah kita nanti dengan kaum Nabi Musa? Kita lihat aja nanti. Apakah nanti kami hanya 40 hari 40 malam? Wallahu alam. Apakah nanti hitungan tahun? Wallahu alam. Saya manut mawon. Manut mawon. Sing penting jenengan pun tak kasih tahu, kita akan berpisah hanya untuk sementara. Pesan kulo, pesan saya, wasilah ini tetap bawalah. Sebab Allah sampun dawuh, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisawmalaha. Tali ini sungguh jangan kau lepas. Sebab dengan tali ini akan bisa membersihkan ruhaniyahmu dari wujud selain Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan, membersihkan wujud selain Allah dalam hati, maka yang nyata adalah wujudnya Allah. Sebab kita asalnya tidak wujud. Bila mana Anda ingin tahu sebenarnya wujud, kembalilah asal kita tidak wujud, berarti fana. Setelah itu nyatalah wujudnya yang wujud. Manakala isi materi ini dianggap ekstrim, mohon maaf. Saya ada beberapa pertimbangan. Apa? Habis ini tak tinggal. WA tak tutup, telepon nggak menerima telepon. Udah. Jenengan hanya bisa mengikuti ngaji live aja dari rumah. Ngaji saya tetap ngaji. Ini permohonan
kami. Sebetulnya itu Pak total jenderal. Saya harus melepas kepala desa, harus melepas jenengan, harus melepas keluarga, anak, istri, apapun tak lepas dengan waktu yang belum Allah kasih tahu. Fokus untuk menulis kitab. Isinya nanti tidak hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa Indonesia. Jikalau teman-teman yang untuk mempermudah untuk bahasa Madura, aku tolong untuk disertakan bahasa Madura. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau ini untuk dunia berarti harus berbahasa Inggris pula. Wis lihat apa kata nanti. Kalau jenengan nanti biar tambah mudah saudaraku di Madura, jenengan alih dengan bahasa Madura, monggo, enggak apa-apa. Yang penting tidak mengurangi makna maksud daripada permakolah. Mboten napa-napa, silakan. Pun berarti kesimpulannya terpenting pada malam hari ini saya terhadap panjenengan, tolong wasilah itu jangan Anda lepas apapun sikon keadaan panjenengan. Sebab inilah yang menentukan hati jenengan untuk bisa ke makom bakok atau makom maksum ada di sini. Ya. Musyahadatul bakok atau makom maksum ada di sini. Bahasa Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Insan 25 Allah dawuh, wadkur dikira sira Muhammad isma rabbika, nama itu disebut di hati. Jadi sirul asr itu digandengkan, didorong dengan zikir sir. Sebutlah Muhammad dengan nama Tuhanmu, bukrata wa asila, pagi sampai sore, bahkan malam. Ini untuk mencapai target maksum ada di sini, Pak. Makanya dalam judul bila mana jikalau Anda enggak ingin putus hatimu pada Allah, selalu ingat, maka wasilah itu harus tetap sampai pegang. Paham nggih? Mudah-mudahan jadi nanti jenengan itu ketika kitab itu sudah jatuh di tangan jenengan, jenengan saged mentaskeh. Kalau sudah jenengan dimaksum sampai tinggal guyang-guyu, jenengan bakal tahu apakah ini salah, apakah ini benar. Penak nanti. Jadi secara enggak langsung tidak ada guru, tidak ada murid. Kita itu sama berguru datang Gusti Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu sekilas info untuk masuk dalam sesi berikutnya adalah session tanya jawab. Saya yakin banyak yang jenengan pertanyakan mumpung belum masuk 2025. Sebab 2025 sudah bisa sudah tidak bisa tanya nanti. Nggih, monggo. Demikian ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mukhlasan Rosyid dari Mojokerto, semoga bermanfaat. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.